وحدانا. أما بعد اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل وبارك عليه. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رمضان أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره إتق من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ikuti dan kita panuti seluruh dari karyawan yang menjabat di PT DSV Solution Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semua karyawan dan juga yang menjabat dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimajukan usahanya, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena memang ada catatannya. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini hari sore menjelang malam menjelang maghrib kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kantor ini, di PT ini, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul iftar jama'i, buka puasa bersama para karyawan dan juga anak-anak yatim dengan tujuan harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dengan tujuan agar apa-apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dicintai oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita lihat di sini. Sebagaimana yang sudah ditetapkan atas umat-umat terlebih dahulu. Umat Nabi Musa, mereka orang sudah diajarkan tentang berpuasa oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya ada satu bulan yang mana di dalam satu bulan tersebut ada satu malam yang mana di malam tersebut ada kemuliaan lebih mulia dibanding 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, wahai Allah, katakanlah kepada, tolong jadikanlah bulan tersebut untuk bulan umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini julukannya Kalimullah, yang selalu berbicara dengan Allah, mengangkat kepalanya ke atas, mendongak kepalanya ke atas, berbicara, kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah, berbicara belum tentu berjumpa, berjumpa pasti berbicara. Nabi Musa tidak bisa berjumpa dengan Allah, lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berjumpa ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Musa ini berbicara seperti itu, ya Allah jadikan bulan Ramadan untuk umatku, kata Nabi Musa. Nabi Musa minta. Apa jawaban Allah? Tidak. Itu untuk umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Musa? Ya Allah, kalau memang bulan tersebut tidak dijadikan untuk umatku, bulan tersebut tidak ditakdirkan untuk umatku, maka panjangkan umurku untuk berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Nabi Musa pengen mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar atau ingin mendapatkan kemuliaan pada bulan Ramadan. Nah,
kita tidak minta. Kita tidak minta. Kita tidak pernah meminta kepada Allah. Tahu-tahu kita lahir dalam keadaan Islam, menikmati bulan suci Ramadan yang ditakdirkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum masuk bulan Ramadan itu harusnya kita manfaroh habis duhur Ramadan haram jasaduhu ala dia. Siapa-siapa yang gembira akan hadirnya bulan Ramadan, haram jasaduhu ala dia, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Itu senang doang, itu baru senang. Tapi bukan berarti senangnya ini senang kayak anak kecil, bukan. Senangnya anak kecil kan kalau masuk bulan Ramadan apa? Beli petasan, beli petasan. Tapi senangnya di sini misalkan kita punya baju baru, punya baju baru, kita senang sama di baju. Pas kalau kita pakai pede banget sama di baju. Dipakai apa kagak? Dipakai, nggak mungkin kagak. Kalau nggak dipakai maka buru kekecilan. Pasti dipakai. Ketika kita senang dengan masuknya bulan Ramadan, berarti kita beribadah, berarti kita puasa, berarti kita menjalankan kebaikan, berarti kita menyampaikan kebaikan, karena di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main Ramadan mah kalau nyari pahala sebanyak-banyaknya. Coba orang berbagi takjil, emang di bulan lain ada? Kagak ada, bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan doang berbagi takjil, mencari orang yang mau menerima kebaikan kita, mencari orang yang mau menerima kebaikan. Saking banyaknya kebaikan pada ini bulan, saking murahnya kebaikan pada ini bulan, itulah makanya dijanjikan oleh Allah khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala sesuatu kebaikan, jangan kebaikan dulu dah di bulan Ramadan. Tidur jadi pahala, banyak tidur banyak pahala. Dosa. Puasa tidur subuh bangun maghrib. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Tidur subuh bangun. Wah Allah, itu bukan puasa. Latihan mati. Tidur subuh bangun maghrib. Oh Allah. Tapi kalau kita tidurnya sedikit-sedikit dapat pahala. Kok bisa tidur dapat pahala? Dikatakan ketika kita tidur, mata kita kan merem, mata kita tidak memandang sesuatu, mata kita tidak melihat apapun. Karena mata kita tidak melihat, terjaga dari maksiat, dapat pahala. Lisan kita kan diam, ada orang tidur lisannya ngoceh? Kagak ada. Kalau ada orang tidur lisannya ngoceh, panggil itu ke rumah sakit jiwa. Kalau lisan kita kan diam ketika kita tidur. Ketika lisan kita diam, jauh dari ghibah, jauh dari namimah, jauh dari fitnah, jauh dari ghibah membicarakan saudara. Mungkin kalau perempuan sama perempuan ngobrol, jauhin tuh. Harus dijauhin. Ini perempuan ini ngomongin lakinya, perempuan ini ngomongin tetangga, nggak ada habisnya udah. Apalagi bulan puasa, auzubillah itu yang salah satu ghibah itu menghilangkan pahala puasa. Memang tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Berapa banyak kelak dari umatku yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasa sama puasa ghibah majalah. Puasa sama puasa fitnah majalah. Puasa sama puasa mata memandang pandangan yang haram. Oh, Habib, alhamdulillah saya di kantor ruangan saya sendiri, nggak mandang perempuan, alhamdulillah. Handphone, ya Habib mandang dikit sama aja. Dari handphone juga bisa. Di handphone ini kita cari kebaikan banyak, cari keburukan banyak. Cari tempat-tempat untuk kita mengkaji ilmu banyak. Aplikasi apa aja? Di YouTube ada. Segala macam itu aplikasi. Kita untuk mencari kebaikan. Sebaliknya, kalau kita mencari tempat-tempat yang sekiranya akan menghadirkan haram untuk mata kita pandang, ada juga. Tapi di bulan Ramadan akan menghilangkan pahala puasa kita, bahkan akan membatalkan itu. Seperti itu.
Jadi ketika kita ingin tidur di dalam bulan Ramadan, itu akan mendapatkan pahala karena mata kita terjaga dari pandangan yang haram. Akan mendapatkan pahala karena lisan kita tidak berbicara gibah, tidak berbicara fitnah, tidak berbicara namimah, adu domba. Itu akan menghilangkan pahala puasa. Dan kemudian awaluhu rahmah. Bulan Ramadan ini 10 hari pertama yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhul maghfirah, dan juga 10 hari kedua yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 sampai 20 pengampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di 10 hari terakhir, di 10 hari terakhir nih, di mana-mana orang kalau makin akhir, kalau ingat sama firman Allah, ingat sama hadis Nabi, 10 hari terakhir terawih makin penuh. Harusnya makin penuh. Coba dah lihat ya terawih sekarang. Sop 3 juga kagak penuh. Sop 3 kagak penuh. Coba deh awal-awal ibu-ibu semangat, tapi jalanan ditutup. Jalanan ditutup sama ibu-ibu terawih, saking nggak kan ibu-ibu di belakang ya. Bukan saya mau nyalain ibu-ibu, bukan, karena emang musolanya kagak muat. Saking semangatnya tuh di awal-awal, sampai luar-luar sholat tarawih. Tapi kalau sekarang kita lihat, padahal di akhir 10 hari terakhir 20 sampai 30 dari mulut Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan itqun minan nar, penjagaan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kalau di 10 hari terakhir nih, udah masuk maghrib, pas masuk isya, banyakan di musola apa di mall? Di mall kan 10 hari pertama belum THR, 2 hari kedua juga belum THR, 10 hari ketiga udah, makanya banyakan di mall. Harusnya kalau kita ingat sama firman Allah, kita ingat sama hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu makin banyak kita beribadah, makin serius kita beribadahnya ketika masuk di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan kita ingat juga di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada kita beribadah 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan itu malam. Tuh. Malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan di dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Berarti ada di mana? Kemungkinan ada di malam 21, ada di malam 23, ada di malam 25, ada di malam 27, ada di malam 29. Oh Habib, kalau gitu saya ibadahnya di malam ganjil aja. Jangan begitu juga. Pokoknya di 10 hari terakhir dia menjaga ibadahnya, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Khususnya dengan apa beribadah? Jaga sholat isya berjamaah dan juga jaga sholat subuh berjamaah pada malam-malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana lebih mulia daripada beribadah 1000 bulan. Ada orang yang saya udah beribadah 1000 bulan, kalau dikandingin sama orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, jauh. Itulah nikmatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya dikit, pahalanya banyak. Cuman kitanya kagak mau. Banyak pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak-banyaknya. Kan di hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau, memang ada. Kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau hai Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dia yang taat kepadaku, ikut kepadaku, ikut berjalan di jalanku, dialah yang mau masuk surga. Yang ingkar kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang mana ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, apalagi di penghujung bulan suci Ramadan, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita menghilangkan pahala-pahala puasa kita dengan nafsu kita. Kan hawa nafsu itu. Pengen baju lebaran. Iya, lebaran menjadi. Kita punya baju apa kagak juga tetap jadi. Kapan lebaran? Ya 1 Syawal. Satu Syawal, mau hari apa ke, mau MUI tentunya kapan ke, yang penting satu Syawal. Lebaran pasti jadi.
Laisal aid, yang mana beliau Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan laisal aid man libasal jadid walakinnal aid ta'atul yazid. Bukanlah hari raya hanya menggunakan baju baru saja, akan tetapi hari raya dia yang berhasil menaikkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari raya. Kenapa itu dikatakan bisa meningkatkan beribadah, bisa meningkatkan ketakwaan, bisa meningkatkan keimanan ketika di satu Syawal ataupun hari raya? Karena kita sudah diuji, udah diuji. Kita di dalam satu bulan udah diancam, diancam dengan apa? Gibah menghilangkan pahala puasa, fitnah menghilangkan pahala puasa, adu domba menghilangkan pahala puasa, memandang pandangan yang haram menghilangkan pahala puasa, berbohong menghilangkan pahala puasa. 5 itu menghilangkan pahala puasa. Kalau 1 bulan ini kita tahan, kan besok-besok udah kagak kebiasaan. Itu maksudnya. Kalau kita menjalankan Ramadan ini dengan benar-benar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah ketaatan ketika hari raya itu akan bertambah, bertambah. Yang mana itu sudah janji Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana prioritas tersebut dikhususkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Jadi kita jaga yang mana kemuliaan. Nabi Musa kan tadi pengen. Nabi Musa mau mencicipi kemuliaan bulan suci Ramadan, mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Kita tidak minta. Yang mana kita semua di sini agar senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan keridhaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tadi saya yang mana melihat keharmonisan dari PT ini, menyampaikan sambutan-sambutan, yang mana para karyawan juga menyampaikan sambutan-sambutannya, yang mana agar kedepannya senantiasa makin semangat lagi, makin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir-akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak berhasil menghatamkan Al-Qur'an kita. Tidak berhasil menghatamkan apa-apa yang kita baca pada bulan Ramadan. Kita membaca apa Al-Qur'an? Yang mana para ulama, Al-Habib Umar bin Hafid Yaman yang sering datang ke Indonesia di majelis Rasulullah, biasanya beliau datang. Pondok Pesantren Darul Mustafa Riwat Tadi. Beliau, saya termasuk belajar sama beliau ketika itu. Beliau setiap bulan Ramadan hatam Al-Qur'an 63 kali. Hatam Al-Qur'an 63 kali. Kita 10 juz belum lewat. 10 juz belum lewat bagi saya. Beliau ini hatam Al-Qur'an 1 bulan Ramadan 63 kali. Karena beliau ini hatam 1 hari 2 kali hatam. 1 hari 2 kali hatam. Kalau 1 hari 2 kali hatam, 1 bulan berapa? 60 hatam. Dan 3 hatamnya ini di salat tarawih. Di salat tarawih. Beliau salat tarawihnya ini 63 rakaat. Tuh, jangan bicara 20-11 dah. Kalau mau ikutin beliau 63 rakaat. Di Indonesia berarti 20-11. Gak kelar-kelar 20-11. Ambil yang banyak ke 63 rakaat. Gimana caranya? Ada 3 masjid yang beliau sholatkan. 20 di masjid di musola beliau, musola Ahlul Kisah, Pondok Pesantren Darul Mustafa. 20 tanpa witir. Tanpa witir. Jam 9-nya beliau itu sholat di Masjid Ba'alawi, karena emang mulai tarawihnya jam 9 di Masjid Ba'alawi. Kalau di masjid tempat beliau itu awal Isya, kemudian dilanjutkan lagi di Masjid Ba'alawi jam 9, 20 rakaat tanpa witir pula. Kemudian jam 11 beliau sholat di Masjid Mahdar. Di Masjid Mahdar beliau juga sholat di situ 20 rakaat sampai jam 12 kurang lebih, sampai setengah 1 baru witir 3 rakaat. 20 tambah 3 witir berapa? 63 rakaat. Tuh. Dan di masing-masing masjid itu 1 harinya 1 juz.
Satu hari satu juz. Berarti beliau ini dalam 3 masjid itu 3 kali hatam. Berarti 63 kali 63 kali hatam. 63 rakaat, 63 hatam Al-Qur'an kita lihat kemuliaannya. Yang mana selalu kalau buat beribadah banyak beribadahnya beliau. Bernasab juga kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak membanggakan nasabnya, tidak bangga dengan keturunannya. Beliau tetap beribadah, mencari keridhaan dari Allah dan keridhaan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkumpulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkumpulan ini diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita semua, seluruh karyawan, karyawatinya juga, seluruh para undangan yang diundang, tamu-tamu spesialnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ditingkatkan ketakwaannya, ditingkatkan kecintaannya, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kita yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya radha min riyadil jannah, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, bangkitkan kita semua di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isra asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin hadirat yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya sudah berbagai sampaikan, mudah-mudahan khususnya bermanfaat buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib yang sudah berdakwah di tempat kita.